Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Fenomena Akhir Zaman. Di channel ini kita tidak pernah berhenti untuk terus belajar dan memperdalam bangunan pemikiran dari guru kita, Syekh Imran Hussein. Hari ini kita melangkah lebih jauh untuk melanjutkan pembedahan terhadap salah satu analisis paling tajam dan monumental yang pernah beliau sampaikan mengenai dua jalur sejarah paralel. Peristiwa-peristiwa besar yang hari ini memenuhi layar kaca kita, mulai dari eskalasi militer di Timur Tengah, ancaman terhadap ketahanan energi dunia Arab, hingga benturan blok Barat melawan Rusia, bukanlah dinamika acak. Di bawah bimbingan metodologi eskatologi Al-Quran dan hadis yang selalu beliau ajarkan, kita dituntun untuk melihat bagaimana fase Pax Judaica sedang dipaksakan tegak melalui sistem Dajjal. Namun, di saat yang sama, kita juga diajak melihat fajar kebangkitan jalur sejarah kedua, di mana aliansi nubuat antara dunia Islam dan kaum Nasara akhir zaman sedang bergerak menuju takdirnya. Mari kembali siapkan catatan dan ketajaman berpikir kita. Kita lanjutkan studi mendalam ini, helai demi helai, untuk membaca akhir dari perjalanan sejarah umat manusia. Saat kami menyambut Anda di sini di pulau asal saya, Trinidad, pada tanggal 28 ini, hari bulan Muharram tahun 1447, dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan saya pernah menyampaikan kuliah di Durban tahun lalu di dua jalur. Dua jalur paralel sejarah. Saya tidak pernah mengajar tentang hal ini sebelumnya, tapi saya melakukannya di Durban. Dan tentu saja Anda memiliki Durban adalah kota yang terkenal di mana ulama dan maulana. Semua orang India bukan orang Afrika. Hanya orang India bukan orang Afrika. Hanya orang India bukan orang Afrika. Mereka menutup pintu masjid untukku. Tapi orang-orang Afrika membuka pintu mereka untuk saya, dan Durban ada di Afrika. Untuk orang bodoh ini mereka harus bangun. Hanya itu yang perlu saya katakan kepada mereka. Jadi kuliah ini kami harus menyewa aula di Durban untuk kuliah ini. Karena pintu masjid tertutup untuk saya, sangat memalukan. Dan topik perkuliahan adalah satu, mereka tidak bisa memberi kuliah tentang masalah ini. Tidak satu pun dari mereka yang menutup pintu masjid pada saya, tidak satu pun dari mereka memiliki kapasitas untuk kuliah tentang subjek ini. Dua jalur paralel sejarah dari Quran. Dan yang ingin saya lakukan hari ini adalah bertanya kepada Anda untuk kembali dan mencari kuliah itu yang saya sampaikan di Durban. Saya hanya akan memberi Anda sinopsisnya. Karena peristiwa yang terjadi di Iran dan di Selat Hormuz, dan peristiwa yang terjadi di Ukraina dan di Rusia, kamu harus bisa membaca sejarah. Itulah yang membuatmu menjadi seorang sarjana. Kamu harus bisa membaca dan memahami pergerakan sejarah. Itulah yang membuatmu menjadi seorang sarjana. Bukan karena saya lulus ujian. Dan aku mempelajari kitab ini dan kitab itu. Sekarang aku seorang maulana. Tidak seperti itu. Anda mungkin memiliki gelar, Anda dapat lulus ujian. Kalian semua harus memanggilmu maulana. Maulana, syekh. Itu jika Anda memiliki kapasitas untuk membaca dan memahami peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Dan untuk menemukan dalam Quran dan hadits apa yang menjelaskannya. Menggunakan Al-Quran dan hadits untuk menjelaskan peristiwa yang terjadi dalam sejarah. Dan inilah metodologi untuk melakukan
Inilah kerangka kerja yang saya berikan kepada Anda. Tidak ada yang pernah memberikan ini padaku. Allah dalam kebaikannya memungkinkan saya untuk memahami bahwa ada dua paralel, dua jalur paralel sejarah. Jalur pertama sejarah adalah Anda memiliki Dajjal Mesias palsu, berusaha untuk menyamar sebagai Mesias sejati dan menggunakan Yajuj dan Majuj sebagai prajuritnya. Dan Allah berbicara tentang jejak sejarah itu. Suratul Mursalat, dalam ayat yang bukan muhkamat, itu adalah mutasyabihat. Ketika ayat dari Al-Quran atau ayat Al-Quran adalah mutasyabihah, implikasinya adalah Anda tidak dapat memahaminya kecuali ditafsirkan. Tidak ada yang memiliki wewenang untuk menafsirkan Al-Quran. Tidak ada. Kita memiliki kewajiban untuk menafsirkan Al-Quran. Tapi ketika kita menafsirkan Al-Quran atau kami menafsirkan hadis apapun, hanya Allah yang dapat memastikan bahwa itu benar. Tetapi jika interpretasinya benar, dan kebenaran akan bertahan, anjing akan terus menggonggong, tapi kafilah akan terus berlalu. Begitu itu adalah kebenaran. Anjing-anjing akan terus menggonggong, tapi kafilah akan terus berlalu. Jadi kita memiliki kewajiban untuk menafsirkan Al-Quran. Tapi ketika kita menafsirkan Al-Quran dan menafsirkan hadis, kami mengatakan Allah tahu yang terbaik. Dan Anda tidak mengambil sarung tinju untuk bertarung satu sama lain karena interpretasi. Kamu tidak melemparkan fatwa kufur kepada orang-orang atas interpretasi. Tidak. Anda tidak memecah orang-orang beriman atas interpretasi. Tidak. Tidak sama sekali. Anda hanya mengatakan ini adalah pendapat saya. Saya sudah mendapatkan interpretasi saya. Dan jika benar, ia akan bertahan. Dan jika salah, Anda masih akan mendapatkan berkah karena telah berusaha. Tapi itu akan hanyut ke sungai tidak kembali. Besok akan dilupakan. Jadi inilah ayat di jalur sejarah ini. Di Suratul Mursalat, di mana Allah berfirman, sekarang lanjutkan ke bayangan yang terdiri dari 3 bagian. انطلقوا بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم انطلقوا إلى ظل ذي 3 شعب. Sekarang, pergilah ke bayangan yang terdiri dari 3 bagian, dan saya telah menginterpretasikan ini. Dan Allah Maha mengetahui bahwa bayangan itu adalah Dajjal. Dan ciri khas, Dajjal jejak kakinya ada di 3 bagian. Dan 25 tahun yang lalu, saya menulis Yerusalem dalam Al-Quran, buku terlaris dari semuanya. Belum ada buku terlaris seperti buku ini, Yerusalem dalam Al-Quran. 25 tahun yang lalu itu waktu yang lama. Dan di buku itu saya berkata, di bagian pertama bayangan, Dajjal memberi kita Pax Britannica dengan obsesi untuk Yerusalem dan Tanah Suci. Dan kemudian di bagian kedua dari bayangan, Dajjal memberi kita Pax Americana dengan obsesi dengan Israel dan Tanah Suci. Dan kemudian ada bagian ketiga dari bayangan yang masih akan datang, dan itu adalah Pax Judaica, di mana Israel akan berusaha untuk menggantikan Amerika Serikat sebagai negara penguasa di dunia sekarang. Di jalur sejarah ini, jika Israel ingin
menjadi negara penguasa di dunia, maka Israel harus mengambil, mengontrol dan membangun kekuasaannya di seluruh dunia Arab tempat ia berada. Dan Israel sudah membuat kesuksesan besar, kemajuan menuju itu dengan mengatasi semua pemimpin pemerintah. Sehingga Anda memiliki pemerintah yang berkuasa atas dunia Muslim hari ini, yang merupakan anak peliharaan Israel. Beberapa dari mereka bahkan telah mengakui Israel sebagai sebuah negara. Anda memiliki pemerintah di luar dunia Arab yang telah menjadi anak peliharaan Israel. Dan jika Anda bukan anak peliharaan Israel, maka pendukung Israel terbesar di dunia adalah Amerika Serikat. Dan mereka menjadi anak peliharaan Amerika Serikat. Ini adalah anak peliharaan Trump. Anda tahu siapa yang saya bicarakan? Anak peliharaan Trump memberinya hadiah mulia. Beri dia hadiah mulia. Jadi Israel telah membuat kemajuan substansial. Dia membangun kekuasaannya di seluruh dunia Arab dan implikasinya di luar dunia Arab ke seluruh dunia Muslim dengan mengambil kendali pemerintah. Tapi ada beberapa pemerintahan yang mencoba bermanuver dengan cara mereka memainkan kedua belah pihak, menunjukkan diri mereka untuk mandiri, dan pemerintah lainnya, di mana Iran menonjol karena integritasnya, bahwa mereka tanpa henti dan tanpa apapun untuk mengalihkan kita, untuk mengubah kita, untuk melemahkan kita. Kami menolak dan kami melawan Israel. Penindasan rakyat Palestina. Ini adalah kehormatan Iran. Jika Israel ingin menjadi negara penguasa di dunia, menggantikan Amerika Serikat, tidak hanya Israel harus mengambil kontrol semua pemerintah di sekitar mereka dan memaksa mereka untuk tunduk pada Israel, tetapi lebih dari itu, Israel perlu memperluas wilayah mereka untuk mencakup perbatasan Alkitabiah dari negara Israel, dan itu dari Sungai Nil ke Sungai Efrat. Tapi murid-murid saya di seluruh dunia, ini adalah pengetahuan dasar bagi mereka. Bagi orang lain mungkin itu pengetahuan baru, tapi tidak untuk anak-anakku. Mereka tahu subjek ini dengan sangat baik. Jika Israel ingin mengobarkan perang besar untuk menguasai wilayah itu, maka prosesnya adalah Anda harus melunakkannya terlebih dahulu. Sebelum kamu bisa melawan mereka dan menguasai wilayah mereka dan memperluas perbatasan teritorial negara Israel. Dan itulah mengapa ada perang terhadap Iran. Perang terhadap Iran bukan hanya perang terhadap Iran. Tidak sama sekali. Jika Anda memiliki wawasan, Anda akan menyadari bahwa perang terhadap Iran seperti permainan biliar. Bahwa Anda memukul bola ke arah ini, karena Anda ingin bola pergi ke arah itu. Lihat, mereka ingin memukul Iran. Dan membuat Iran merespons dengan memukul orang-orang Arab. Produksi minyak untuk menghancurkan produksi minyak Arab di Arab Saudi, di Kuwait, Uni Emirat Arab dan sebagainya. Dan instalasi minyak ini adalah sasaran empuk. Mereka tidak bisa dipertahankan. Iran memiliki kemampuan rudal, termasuk rudal hipersonik yang diberikan kepada mereka oleh Rusia. Iran memiliki kemampuan untuk menghancurkan semua minyak instalasi di Teluk. Jika instalasi minyak ini semua terkena dan terbakar, itu akan memakan waktu bertahun-tahun dan bertahun-tahun sebelum mereka dapat dibangun kembali. Dan orang-orang Arab akan menjadi miskin. Tidak ada uang. Tidak ada uang. Dan rencana utama bekerja dalam perang melawan Iran bukan hanya untuk memaksa Iran untuk berhenti menjadi ancaman bagi Israel dengan menghilangkan kemampuan rudal Iran
dan memastikan bahwa Iran tidak pernah menjadi tenaga nuklir, dan memaksa Iran untuk membuat proksi di sekitar Israel, untuk berhenti menyerang Israel. Tetapi lebih dari itu, rencana utamanya adalah melemahkan dunia Arab, untuk mempersiapkan dunia Arab menjadi rakyat dan wilayah yang akan tunduk kepada Israel dengan menghilangkan kekayaan mereka yang berasal dari minyak. Jadi ini adalah salah satu jalur sejarah di mana dunia sekarang harus melihat Pax Judaica menggantikan Pax Americana. Kemudian Dajjal akan berdiri di Yerusalem dan menyatakan, "Akulah Mesias." Dan mereka yang hanya memiliki sisi eksternal, mereka buta secara internal. Mereka akan mengatakan, ya, dia adalah Mesias dan mereka akan menerimanya. Dan itulah akhir dari misinya. Dia sudah selesai, tapi ada jalur sejarah kedua. Dan Al-Quran telah memberi kita jalur sejarah kedua itu. Dan di jalur sejarah kedua itu, dunia adalah tatanan moral. Dan dalam tatanan moral, kebenaran pada akhirnya harus menang. Dan keadilan pada akhirnya harus menang atas ketidakadilan dan penindasan. Jadi di jalur kedua sejarah ini, kebenaran Allah seperti jaringan yang menembus melalui sejarah, muncul di akhir sejarah. Dan itu didasarkan pada konsepsi sebuah negara. Kami memiliki surah Al-Kahfi. Kami memiliki konsepsi negara. Allah melimpahkan kekuatan pada Zulkarnain, dan Zulkarnain memiliki kekuatan untuk membangun kekuatannya di bumi. Dan ketika kekuatannya didasarkan pada iman kepada Allah, dan kekuatannya digunakan untuk melawan penindas, dan untuk memberi penghargaan kepada mereka yang beriman. Dan siapa yang benar dalam berperilaku, itulah konsepsi negara dalam Islam. Dan kemudian Allah memberi kepada keturunan Ibrahim alaihissalam sebuah negara. Negara bagian yang hebat, Mulkan Adzima. Dan negara itu harus bertahan dalam sejarah. Itu tidak bisa lenyap, itu tidak bisa lenyap, itu tidak bisa hilang. Itu tidak bisa menghilangkan negara yang dijanjikan Allah kepada keluarga Ibrahim alaihissalam. Keadaan itu muncul pada masa Nabi Daud alaihissalam. Dan di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, dan Allah berfirman, "Aku memperkuat keadaan itu. Aku membuatnya kuat." Itu adalah negara suci. Negara suci itu ada di Yerusalem. Tapi kemudian, karena jasad Sulaiman berdoa kepada Allah bahwa dia tidak ingin ada yang mewarisi kerajaannya, dan bahwa doa itu diterima agar negara suci itu berakhir, menghilang. Tetapi Allah kemudian mengizinkan negara suci untuk dipulihkan di Konstantinopel, Kekaisaran Bizantium, orang-orang suci Kristen. Dan negara itu disebut Rom. Ini adalah jalur kedua dari sejarah. Dengan cara yang sama seperti yang pertama, jalur sejarah kedua memiliki Zulkarnain yang akan berdampak pada sejarah dua kali. Yang pertama sudah terjadi. Yang kedua masih berlangsung. Begitu pula Rom akan menang dua kali. Kemenangan pertama sudah tercapai. Yang kedua masih akan datang. Paralel antara Zulkarnain dan Rom. Di jalur kedua sejarah. Jadi ada janji kebenaran. Masa depan yang akan datang, di mana Ya'juj dan Ma'juj akan diblokir untuk kedua kalinya. Dan Pax Judaica akan berdiri goyah. Ketika detik itu, ketika pemblokiran kedua itu terjadi pada Ya'juj dan Ma'juj, dan Rom akan menang untuk kedua kalinya.
Dan kemenangan kedua Rum akan menentukan nasib Israel. Israel dan di jalur kedua sejarah. Sejarah berakhir ketika Nabi Isa alaihissalam kembali. Yesus kembali dan orang-orang yang mengikuti Yesus, artinya orang Kristen. Al-Quran tidak menggunakan istilah Kristen. Saya tidak tahu dari mana mereka mendapatkan istilah itu. Al-Quran memiliki nama yang jauh lebih indah untuk mereka. Quran menyebut mereka Nasara, orang yang membantu Allah. Man ansari ilallah. Siapa yang akan menolong saya dalam perjuangan saya demi Allah? Kata Nabi Isa alaihissalam. Allah berfirman, aku akan membangkitkan mereka suatu bangsa yang mengikuti Yesus, dominan atas mereka yang menolak Yesus, yang merupakan orang-orang Yahudi, gerakan Zionis dan NATO. NATO mendukung orang-orang Yahudi dan negara Israel. Jadi Allah akan membangkitkan orang-orang Kristen. Siapa orang-orang Kristen itu selain Rusia? Dan jadi ada kemenangan kedua yang akan datang untuk Rum. Dan ketika itu terjadi, orang-orang Kristen ini akan dominan ke dunia sampai akhir zaman. Jadi Pax Judaica akan berada di kaki Goya. Itu akan dominan di sana, di sudut bumi itu, di mana Yerusalem terlibat, tapi itu tidak akan bisa dominan atas Rum. Jadi ini adalah jalur kedua dari sejarah, dan saat Nabi Isa alaihissalam datang, maka kebenaran akan menang atas kepalsuan, dan kebenaran ada dalam Al-Quran, dan keadilan akan menang atas ketidakadilan dan penindasan. Negara Israel yang sekarang menyombongkan diri dan sombong, dan menumpahkan darah dan genosida di dunia, akan dihancurkan. Hancur dan bahkan bebatuan. Dan batu-batu itu akan mengatakan, Muslim, ada seorang Yahudi yang bersembunyi di belakangku. Datang dan bunuh dia. Tidak semua orang Yahudi, ada orang Yahudi yang membenci ini. Apa itu? Apa yang dilakukan negara Israel? Bukan orang-orang Yahudi ini. Orang-orang Yahudi yang penindas. Datang dan bunuh dia. Dan sejarah akan berakhir dengan jalur ini. Sejarah menang atas jejak sejarah itu. Saya ingin siswa saya belajar untuk membaca dan memahami pergerakan sejarah. Semoga Allah memberkati guru saya Maulana, Dr. Fadlur Rahman Ansari, yang membentuk model lembaga keilmuan yang berbeda. Sebuah institut keilmuan, Institut Studi Islam Alimia, yang bukan Darul Ulum. Darul Ulum memiliki model keilmuan mereka, tapi itu model keilmuan yang tidak dapat menghasilkan ulama yang kita butuhkan untuk dunia hari ini. Saya berdoa agar murid saya, anak-anakku berdoa, agar Allah memberkati Maulana Fadlur Rahman Ansari yang mengajari saya cara mempelajari Al-Quran dan yang membawa Dr. Burhan Ahmad Faruqi yang mengajari kami filsafat Islam tentang sejarah. Semoga Allah memberkati mereka berdua dan semoga dunia melihat ulama-ulama besar datang seperti apa yang Rasulullah sabdakan bahwa umatku seperti hujan. Umatku atau komunitasku seperti hujan. Aku tak tahu hujan mana yang lebih baik. Yang pertama atau terakhir, semoga santri-santriku menjadi bagian dari hujan terakhir. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pembacaan hari ini membawa kita pada satu kesimpulan utuh mengenai maksud dan tujuan dari seluruh rangkaian peta eskatologi Syekh Imran Hussein. Sebagai komunitas yang terus belajar bersama beliau di channel ini, kita memahami bahwa akhir zaman bukanlah akhir yang pasif. Analisis geopolitik berbasis nubuat yang kita bedah tadi adalah sebuah panggilan kesadaran agar kita memiliki mata batin atau basyirah yang tajam. Kita dipersiapkan untuk tidak terkejut melihat runtuhnya stabilitas dunia Arab atau hancurnya tatanan ekonomi berbasis minyak.
Karena kita tahu itu adalah bagian dari skenario pelemahan global demi melapangkan jalan bagi fitnah terbesar di Yerusalem. Namun, pelajaran terbesar kita dari jalur sejarah kedua selalu membuahkan optimisme. Penindasan arogansi kekuasaan dan genosida yang kita saksikan hari ini memiliki tanggal kadaluarsa yang mutlak melalui aliansi suci dan puncaknya pada turunnya Nabi Isa alaihissalam. Kebenaran Al-Quran akan memenangkan pertarungan akhir ini secara total. Sesuai dengan wasiat intelektual yang selalu beliau tekankan dari gurunya, Maulana Dr. Fadlur Rahman Ansori. Tujuan kita mengkaji ini semua adalah untuk membentuk generasi pelajar baru. Generasi yang tidak buta sejarah, yang mampu mengawinkan teks suci dengan realitas zaman. Dan menjadi laksana air hujan yang membawa berkah di fase akhir sejarah ini. Terima kasih telah setia belajar bersama kami di channel ini. Terus kawal pembahasan pemikiran beliau dengan klik tombol subscribe dan bagikan video ini agar semakin banyak umat yang terbangun. Sampai jumpa di pembahasan selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kala dunia kian berputar cepat, langkah manusia terjebak dalam maksiat. Yang hak dan batil samar terlihat, jiwa terombang-ambing di dalam pekat. Ya Allah, Engkaulah tempat bersandar kala badai fitnah dunia kian memencah.